يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Diiringi dengan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kita berusaha mewujudkan, merealisasikan rasa syukur kita atas nikmat tersebut dengan menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Kita gunakan kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita di atas jalan takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita juga berusaha untuk memperbanyak zikir dan juga doa serta salawat atas Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Belum lama, kurang lebih 1 pekan yang lalu, Ramadan telah berakhir. Namun bukan berarti berbagai macam bentuk ketaatan, ketakwaan kepada Allah berakhir dengan akhirnya Ramadan tersebut. Sebagaimana nasihat para ulama kita, para a'immah kita, mereka menasihatkan kepada kita dengan kalimat kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, yang artinya jadilah engkau seorang hamba yang rabbani, yang senantiasa beribadah, taat, menjaga ketakwaan kepada Allah sebagai Rabbuna, sebagai Rabb kita. Senantiasa kita menjadi hamba yang rabbani, bukan hanya sekedar menjadi hamba yang ramadhaniyah, yaitu hamba yang seolah-olah mengenal Allah, seolah-olah banyak beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Namun senantiasa kita ingatkan pada diri kita semua bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabbur Ramadan wa Rabbus Syawal wa Rabbu kulli ashhur fil am. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya bulan Ramadan, Rabbnya bulan Syawal dan seluruh bulan-bulan yang ada dalam setahun ini. Allah adalah Rabbuna, Rabb kita selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Maka hendaknya kita ingatkan pada diri kita semua untuk menjaga ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik penghabisan kita, sampai kematian mendatangi kita.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran yang senantiasa disampaikan oleh para khatib, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Kita cari perlindungan dengan beramal soleh, kita berlindung dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dari siksaan api neraka. Dengan kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, dengan kita berusaha menjaga ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Kita berusaha untuk menjaga agar diri kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Namun namanya manusia, terkadang kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa. Maka apa solusinya? Solusinya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Wa adbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ketika kamu telah berbuat keburukan, ketika kamu telah berbuat dosa, kesalahan, maka iringilah, ikutilah atau tutupilah keburukan tersebut dengan amal kebajikan. Niscaya amal kebajikan tersebut akan menutupnya, akan menghapusnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan lantaran amal kebajikan yang telah kita ikutkan setelah kita berbuat maksiat tersebut. Artinya kita bisa bertobat. Masih ada kesempatan bagi kita yang masih sering terjatuh di dalam kemaksiatan, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran tersebut, Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu sebagai seorang yang muslim. Dijelaskan para ulama, makna daripada janganlah kalian mati di sini bukan berarti larangan mati secara zatnya, karena kita tidak mungkin menghindari kematian. Kita semua pasti akan didatangi oleh kematian. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Namun kata para ulama, maksud daripada ayat ini adalah kita berusaha untuk senantiasa berada di atas agama Islam dengan mana Islam yang sebenarnya, baik mana Islam sejak zaman nabi-nabi terdahulu, yaitu mana Islam adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Arti Islam adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dengan mentauhidkan, mengikhlaskan segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tunduk patuh terhadap hukum-hukumnya. Kita jalankan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Dan juga kita berlepas diri dari dosa kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Inilah mana Islam secara umum sejak nabi-nabi terdahulu. Demikian juga kita hendaknya menjaga keislaman kita yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita menjaga keislaman kita bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang wajib untuk kita ikuti. Yang wajib kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencontoh tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah tersebut. Sehingga kita berusaha jangan sampai kita meninggalkan dunia ini di luar daripada Islam tersebut. Dan hendaknya kita juga memahami tentang pembatal-pembatal keislaman.
yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, sehingga kita bisa berhati-hati, terhindar dari berbagai macam bentuk pembatal-pembatal keislaman. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari ayat ini dijelaskan para ulama adalah hendaknya kita senantiasa istimrar, yaitu terus menerus, atau bahasa yang sering kita dengar itu istiqomah, untuk senantiasa berada di atas amal soleh, di atas ketaatan. Senantiasa kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan amalan yang sedikit. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang senantiasa dia lakukan, yang terus menerus secara kontinu dia lakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Walhamdulillah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika di bulan Ramadan kita bisa berusaha untuk menjaga salat 5 waktu kita di masjid, ditambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya, kemudian di malam harinya dengan salat sunnah tarawih dan juga witir. Kita juga di bulan Ramadan bisa memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan kita bisa beramal-amal saleh yang lainnya, seperti sedekah dan yang lainnya. Maka di luar bulan Ramadan hendaknya kita jaga amal saleh tersebut, meskipun kita tidak bisa sebanyak di waktu bulan Ramadan, tapi hendaknya kita bisa istimrar, kita bisa istiqomah di atas amal kebajikan tersebut. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang senantiasa berkesinambungan, yang secara kontinu meskipun sedikit. Dan juga faedah yang lainnya, ini merupakan tanda diterimanya amal ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau berkata, "Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha." Ganjaran pahala atau balasan terhadap suatu amal kebaikan adalah amal kebaikan berikutnya. Jadi ketika seseorang telah beramal soleh, telah beramal kebajikan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah untuk dia, Allah berikan pertolongan bagi dia untuk terus menerus menjaga istiqomah di atas ketaatan, itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Demikian pula namanya manusia, terkadang masih saja berbuat kesalahan. Allah akan mengampuni dosanya apabila dia menutupi amal keburukannya, dosanya, dengan amal kebajikan, yaitu dengan taubat, dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menutupinya dengan amal-amal soleh yang lainnya. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, kemudian Allah akan menerima amal ibadahnya yang ia kerjakan hingga akhir hayatnya. Dan di antara faedah dari ayat ini, dikatakan para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'. Jadi barang siapa yang dia hidup senantiasa berada di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Jadi apabila kita menginginkan kematian dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga diri kita, menjauhi kemaksiatan, berusaha untuk terus menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hal itu sedikit, tapi kita berusaha untuk secara kontinu kita kerjakan. Karena jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjaga ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita di atas keadaan husnul khatimah, di atas amal kebajikan, ketaatan, dan juga terutama di atas tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari pembatal keislaman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik, inayah, pertolongan kepada kita semua untuk bisa berusaha beramal saleh hingga akhir hayat kita.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, di antara amal saleh yang hendaknya kita kerjakan selepas bulan Ramadan ini, itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Yang artinya barang siapa yang telah berpuasa satu bulan Ramadan, kemudian dia ikuti puasa satu bulan Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Dan kita masih di bulan Syawal. Masih 1 pekan kita lewati bulan Syawal ini. Jadi masih ada kesempatan kurang lebih 3 pekan lagi. Kita berusaha untuk menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena pahalanya yang sangat besar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Dijelaskan para ulama, maknanya adalah karena ketika kita telah berpuasa 1 bulan Ramadan yang kurang lebih 30 hari, faedahnya adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amal kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan, bahkan lebih. Minimal 10 kali. Maka apabila 30 hari dikalikan 10 kali, maka terhitung 300 hari. Kemudian kita tambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, yang apabila dikalikan 10 menjadi 60 hari. 300 ditambah 60 menjadi 360 hari. Itulah 1 tahun. Jadi seolah-olah apabila seorang yang telah berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini adalah kemudahan, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya muslim, kepada umatnya yang beragama Islam, dengan amalan yang sedikit namun ternyata pahalanya yang sangat banyak. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih punya kesempatan yang banyak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istiqomah kepada kita semua di atas agamanya, di atas ketaatan kepadanya, di atas ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum